Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hermawan. Di sini saya akan mendemonstrasikan penerapan CROD atau Create Read Update Delete di MongoDB Shield. Pertama, kita masuk dulu di Classroom. Nah, di sini saya akan mengerjakan CROD berdasarkan soal yang diberikan pada mata kuliah manajemen basis data. Oke, ini soalnya. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah basis data menggunakan MongoDB Shield mencakup operasi CRUD. Hasilnya juga diperlihatkan di MongoDB Compass. Ini kita siapkan dulu. Sebelumnya saya sudah install MongoDB dan MongoDB Shield. Langsung saja kita cek di terminal. Ini saya menggunakan cmd. Perbesar dulu supaya jelas. Di sini kita akan mengecek apakah MongoDB-nya ini sudah terpasang atau tidak, dan MongoDB kita cukup memasukkan perintah mongo sekaligus mengecek dia memakai versi berapa. Oke, di sini sudah terpasang menggunakan versi 8.0. Kemudian untuk mengecek apakah MongoDB-nya sudah terpasang dulu, kita cukup ketikkan mouse. Sudah terpasang. 2 titik. Sini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke MongoDB Shield-nya untuk kita melakukan perintah kita membuat sebuah database di dalam MongoDB. Ini kita cukup berikan perintah mouse untuk masuk ke MongoDB seperti ini. Oke. Di sini jika kita ingin membuat sebuah database, kita cukup mengetikkan perintah seperti ini. Seperti ini. Nah, ini yaitu menandakan kalau kita akan memakai sebuah database, atau dia juga bisa ketika nama database itu belum ada, dia akan secara otomatis akan menambah database itu juga sebuah keunggulan di MongoDB Shield ini, sifatnya fleksibel. Atau kita cek dulu ya, database apa aja sih yang sudah dibuat di sini. Ketikkan show DBS untuk mengecek. Di sini sudah ada. Nah, sebelumnya saya sudah membuat. Jadi kita akan hapus dulu. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya di sini, filenya juga diperlihatkan di MongoDB Compass. Nah, MongoDB Compass itu apa? Gimana? MongoDB Compass itu tampilan GUI-nya. Kalau di MySQL itu ya kita bisa lihat di phpMyAdmin. Kita lakukan CRUD di sana juga bisa, tapi itu versi GUI kan kita diminta untuk membuat di MongoDB Shield, jadi kita kerjakan di MongoDB Shield. Untuk menampilkan isi dari database yang telah kita buat, di sini kita koneksikan dulu Compass dengan server MongoDB Shield-nya. Caranya kita cukup tambah koneksi di sini, add name, atau bisa juga ini. Kita klik saja ini. Kemudian kita masukkan nama koneksinya. Nama koneksinya itu bebas. Saya cukup masukkan nama saya saja. Kita juga bisa menambahkan warna. Green, hijau. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat ini. Tapi kita akan buat ulang.
Ini kita hapus saja. Drop namanya database drop. Oke, hapus. Kita cek lagi, benar sudah terhapus. Oke, kemudian kita buat lagi seperti yang tadi hewan dan kita sudah masuk ke database-nya. Kemudian tadi minta membuat satu database namanya. Oke, sudah. Kemudian buat 2 koleksi yang masing-masing memiliki. Di sini untuk membuat koleksi itu ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa buat koleksi, hanya koleksi, dan kita juga bisa membuat koleksi sekaligus mengisi dokumen. Saya akan menerapkan cara pertama, cara membuat koleksi. Ini kita cukup masukkan perintah untuk mendefinisikan database-nya, kemudian create untuk menambah data koleksinya, create collection, kemudian kurung nama koleksinya apa. Ini kan ada tadi, ini kan hewan, kita kategorikanlah ada hewan air dan hewan darat. Oke, ini. Nah, cara mengecek apakah kita berhasil membuat ini, kita cukup memasukkan perintah show collect. Oh, sepertinya kita harus tambah SDC. Oh ya, ini kita sudah membuat koleksi hewan air dan hewan darat. Kemudian kita akan mengisi koleksi dari hewan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita ada 2 cara kan, hanya membuat koleksinya dan membuat koleksi sekaligus dokumennya. Nah, di sini meskipun kita sebelumnya belum membuat hewan air, ketika kita masukkan perintah seperti ini, jadi hewan air. Nah, kan ini hewan air kan sudah ada, koleksi hewan air kan sudah ada. Tapi ketika nantinya atau kita tambahkan lagi koleksi yang lain, dia secara otomatis akan menambahkan. Nah, karena itulah kenapa mau di diesel ini disebut ini disebut tebal banget. Sudah itu kita tambahkan dokumennya, kita masukkan share, dan apa isinya, apa ya dokumennya. Ini untuk mengisi sebuah dokumen, kita bungkus di dalam kurung kurawal dan kita masukkan nama filenya. Sorry. Di sini ada 2 cara untuk membuat untuk menambahkan data. Ini insert one untuk menambahkan satu dokumen, dan ada juga insert many untuk menambahkan lebih dari satu dokumen. Kita akan coba tambahkan satu dokumen dulu. Saya buat file nama hewannya. Kemudian kita enter. Sudah hasil. Sekarang untuk cara kedua apa lagi? Ketika kita ingin menambahkan lebih dari satu dokumen, kita cukup ini cermin. Kemudian untuk membuat lebih dari satu dokumen, mohon maaf sepertinya tadi
Bandicam saya limit, saya pakai. Oke, kita lanjut. Tadi ya. Oh, kita akan buat. Jika kita ingin membuat lebih dari satu dokumen, kita bungkus di dalam array. Bungkus di dalam array. Kemudian kita buat dokumen lagi. Oke, seperti ini. Bentar, berhasil. Oke, sudah berhasil menambahkan 2 dokumen. Kemudian kita cek lagi. Visualnya nomor 1 dan nomor 2 sudah ya. Untuk koleksi kita tampilkan jelaskan. Oke, ini sudah menambahkan dokumen ke masing-masing koleksi. Kita tambahkan dulu dokumen di koleksi hewan darat. Kita masukkan Rosa. Oke, ya tambah. Jadi kita ingin menambahkan lebih dari satu dokumen di Rosa ini. Pakai insert many juga. Bungkus di dalam array. Sebelumnya sudah ada rusak. Sapi misal. Ya, kambing. Oke. Oke, seperti ini. Oke. Kita sudah berhasil menambahkan dokumen di setiap koleksi. Kita cek lagi. Tampilkan isi dokumen dari koleksi yang telah dibuat. Oke. Nah, cara menampilkan koleksi yang sudah dibuat itu cukup masukkan perintah db, kemudian nama koleksinya. Kita akan coba menampilkan isi dokumen dari koleksi hewan air. Kemudian kita pakai metode view ini, enter. Oke. View pause. Kenapa dia hiu pause? Karena pertama itu kita menggunakan insert one, yang dimana dia menambah satu dokumen. Nah, setelah itu tadi kita juga membuat insert many, yang dimana kita menambahkan lagi hiu dan pause. Otomatis dia lihat, dia menambahkan lagi. Oke. Kita tampilkan juga untuk hewan darat. Oke, rusa sapi dan kambing. Kemudian kita ingin misal teman-teman ingin memanggil satu dokumen saja, itu cukup mengetikkan seperti ini. Kita masukkan kriterianya apa. Di hewan darat kita panggil sapi. Otomatis dia memanggil. Sebenarnya di dokumen ini kita bisa membuat lebih dari satu field,
Dan ketika kita ingin menampilkan semua isi field di dalam dokumen itu, kita cukup memanggil satu field yang menjadi kriteria di dokumen itu. Kalau di MySQL itu kita sebutnya primary, untuk memanggil berdasarkan kriteria. Kita sudah berhasil menampilkan isi field di dokumen kita, di dokumen koleksi. Ya. Kemudian kita akan lakukan update perubahan minimal 2 field yang berbeda 1 kali perintah. Oke. Sini, kalau kita ingin melakukan perubahan pada sebuah dokumen dengan 1 kali perintah, kita cukup ketikkan merubah ya. Ketikkan dd koleksinya apa? Darat aja. Hewan darat. Seperti ini. Kemudian perintahnya. Oke. Nah, di sini juga ada 2, dead1 dan dead. Nah, ini dead1 itu kita ingin melakukan perubahan satu dokumen. Ini kita diminta untuk merubah minimal 2 field pada dokumen yang berbeda kali perintah. Kita akan merubah semua. Nah, ini field dari dokumen yang telah kita buat itu sama semua. Kita cukup masukkan saja update ini, karena dia akan cari field-field yang sama. Kemudian dia akan merubah isinya berdasarkan request dari kita. Masukkan ke sini. Dan kita masukkan kriterianya dulu. Kriterianya apa? Kalau update menu itu kita mau ingin merubah semua, kita cukup kurung kerau saja, biarkan seperti ini. Kemudian kita buat lagi kurung kerau, tas $set, lakukan perubahan yang kita ingin rubah, set, kita buat kerau lagi, mengisi apa yang ingin kita rubah. Ini kita ingin rubah nama. Nah, apapun isi dari nama yang ada di dokumen semua ini akan terganti berdasarkan yang kita masukkan di sini. Ini otomatis akan mengubah semua. Nah, oke. Update menu itu kurung-kurungnya kita kosongkan karena kita ingin mengubah semua. Tapi ketika kita ingin mengubah satu, kita tuliskan update one, kita masukkan kriterianya di sini. Dia berdasarkan dokumen apa yang ingin kita ubah. Ini saya ingin ubah nama itu menjadi singa semua. Jadi otomatis sebentar ini akan nama yang ada di mendarat ini isinya itu singa semua. Kemudian kita enter. Oke, kita cek. Betul. Dia sudah mengubah semua isi dari field nama menjadi. Kita juga bisa kalau untuk kita ingin mengubah satu itu, kita masukkan perintah one seperti ini. Kemudian apa yang ingin kita ubah? Ini kita akan ubah pada mohon maaf sepertinya limit lagi.
Lanjut saja. Tadi di sini kita buat apa itu? Oh, kita ubah namanya di salah satu sapi. Kita akan mengubah satu, cek, otomatis saya akan mengubah value dari field nama yang pertama. Jika kita ingin melakukan perubahan yang sama, dia fieldnya sama, dia akan mencari dulu siapa, dia akan mengganti berdasarkan di apa yang dia temukan pertama. Ini nama fieldnya itu sama-sama nama, otomatis dia akan mengganti pertama kali field yang pertama kali dia dapat. Oke, kita sudah berhasil untuk lakukan update. So guys, itu selanjutnya kita diminta menghapus minimal 2 field pada dokumen yang berbeda. Oke. Kita akan hapus 2 field. Oke. Kemudian untuk menghapus sebuah file atau dokumen, kita menggunakan update. Nah, di MongoDB sendiri, query untuk menghapus file dan dokumen itu kita menggunakan update. Kecuali koleksi atau database kita menggunakan drop. Bentar kita coba juga. Ini kita agak disuruh menghapus minimal 2 field. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Ketika kita ingin lakukan RUD lebih dari satu dokumen, kita menggunakan many yang di sini kosong. Nah, untuk melakukan penghapusan, kan sebelumnya untuk update itu memakai set $. Berbeda dengan ini, kita menggunakan untuk menghapus itu kita menggunakan unset seperti ini. Kemudian titik 2 buat kita kontrol lagi, ya, ubah, kita hapus. Cara menghapus field itu buat string kosong, field kah coba 2 field, 2. Ya, di sini kalau misal kita ingin menghapus field itu, kita pakai unset. Tapi ketika kita ingin menghapus isinya saja, kita cukup pakai set, tapi string kosong. Nah, berbeda ini. Oke, kalau kita ingin menghapus nama ini, menghapus field nama ini, kita pakai unset. Otomatis semua semua dokumen yang memiliki field nama akan terhapus karena kita di sini memakai update many dengan string kosong. Kita akan coba. Otomatis dia akan menghapus semua isi field yang ada di dalam. Kemudian kita cek kembali.
otomatis semuanya kosong. Nama singa, sapi, itu kosong. Nah, oke. Oh, kita lihat lagi soalnya. Tambahkan dua file atau lebih pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah untuk hasil. Oke. Sepertinya sebelumnya kita sudah coba ya yang itu dengan memakai insert many. Tapi saya akan coba ulang. Ini saya buat. Oke, tapi di sini kita buat filenya itu lebih dari satu. Jadi untuk mendefinisikan database-nya, nama query-nya one darat, kemudian sorry kita bungkus di dalam array tadi sudah terhapus semua, tambahkan lagi kemudian sebut lagi field, mungkin jenisnya itu rumput warna lah. Jangan warna. Itu warna saja dulu. Atau anu lah, kelamin. Kita jangan. Kita sudah bersihkan satu dokumen, kita buat lagi sama. Mohon maaf, sepertinya limit lagi. Lanjut saja. Tadi di sini kita buat apa itu? Oh, kita ubah namanya di salah satu sapi. Kita akan mengubah satu, cek otomatis saya akan mengubah value dari field nama yang pertama. Jika kita ingin melakukan perubahan yang sama, dia fieldnya sama, dia akan mencari dulu siapa, dia akan mengganti berdasarkan di apa yang dia temukan pertama. Ini nama filenya itu sama-sama nama, otomatis dia akan mengganti pertama kali field yang pertama kali dia dapat. Oke, kita sudah. Mohon maaf, sepertinya limit lagi. Lanjut saja. Tadi di sini kita buat
Apa itu? Oh, kita ubah namanya di salah satu sapi. Sapi. Kita akan mengubah satu, cek otomatis kita akan mengubah value dari field nama yang pertama. Jika kita ingin melakukan perubahan yang sama, dia fieldnya sama, dia akan mencari dulu siapa, dia akan mengganti berdasarkan di apa yang dia temukan pertama. Ini nama fieldnya itu sama-sama nama, otomatis dia akan mengganti pertama kali field yang pertama kali dia dapat. Oke, kita sudah berhasil untuk lakukan update. Oke, situ. Selanjutnya kita diminta menghapus minimal 2 field pada dokumen yang berbeda. Oke. Ini kita akan hapus 2 field. Oke. Kemudian untuk menghapus sebuah file atau dokumen, kita menggunakan update. Nah, di MongoDB sendiri, query untuk menghapus file dan dokumen itu kita menggunakan update. Kecuali koleksi atau database kita menggunakan drop. Bentar kita coba juga. Ini kita disuruh menghapus minimal 2 field. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Ketika kita ingin lakukan RUD lebih dari satu dokumen, kita menggunakan many. Ini yang di sini kosong. Nah, untuk melakukan penghapusan, kan sebelumnya untuk update itu memakai set $. Berbeda dengan ini, kita menggunakan untuk menghapus itu kita menggunakan unset. Seperti ini. Kemudian titik 2 buat kurung lagi, yang ubah, kita hapus cara menghapus field itu buat string kosong. Field kah kita ubah dua field, dua. Kita di sini kalau misal kita ingin menghapus field itu, kita pakai unset. Tapi ketika kita ingin menghapus isinya saja, kita cukup pakai set, tapi string kosong. Nah, berbeda ini. Oke, kalau kita ingin menghapus nama ini, menghapus field nama ini, kita memakai unset. Otomatis semua semua dokumen yang memiliki field nama akan terhapus karena kita di sini memakai update many dengan string kosong. Kita akan coba. Otomatis dia akan menghapus semua isi field yang ada di dalam. Kemudian kita cek kembali. Otomatis semuanya kosong. Nama singa, sapi,
itu kosong. Nah, oke. Oh, kita lihat lagi soalnya. Tambahkan dua file atau lebih pada dokumen yang berbeda dalam satu kali print untuk hasil. Oke. Sepertinya sebelumnya kita sudah coba ya yang itu dengan memakai insert many. Tapi saya akan coba ulang. Ini saya buat. Oke, tapi di sini kita buat filenya itu lebih dari satu. Jadi untuk mendefinisikan database-nya, nama koleksinya one darat, kemudian sorry kita bungkus di dalam array tadi sudah terhapus semua, tambahkan lagi kemudian kita buat lagi field, mungkin jenisnya itu rumput warna lah. Jangan warna. Itu warna saja dulu. Atau anu lah, kelamin. Kita jamkan. Kita sudah berhasil satu dokumen, kita buat lagi sama. Ini betina. Kita buat ketiga ya. Oke. Oke. Ya. Maaf, kita lagi. Lanjut. Ini kita sudah berhasil menambahkan dua dokumen berbeda.
Kemudian kita ingin ubah isi dua file kali perintah. Sebelumnya kita juga sudah coba ya, kan coba lagi. Jadi minta mengubah isi dua file. Oke. Ubah namanya, coba set. Nah, kita ingin tidak menghapus. Di namanya itu kita ubah yang pada dokumen yang dua ini, kita ubah namanya kambing. Sebenarnya kita bisa ubah semua untuk tadi sudah kali limit. Dokumen kedua itu. Oh, sorry. Ini sebenarnya kita ingin, sebelumnya saya sudah bilang, kita ingin mengubah nama ini. Saya ingin ubah file nama yang ada di semua nama pada dokumen yang memiliki file nama satu yang berada dalam satu koleksi tapi berbeda dokumen, tapi dia memiliki file nama yang sama. Itu kita akan ubah, otomatis dia akan nama file isi nilai dari file nama yang ada di dokumen yang ada di koleksi hewan darat ini, dia akan berubah di kambing semua. Akan coba benar, namanya di sini dia berubah menjadi kambing semua. Mohon maaf, tadi perlu saya perjelas kembali, untuk insert menu itu dia akan mengubah berdasarkan file yang sama. Jadi dia akan mengubah file yang sama jika kita menggunakan menu. Untuk pembuktiannya kita bisa coba lagi untuk menghapus, karena ini soal nomor 6 hapus isi dua file lebih pada dokumen dan kali perintah bukan hasil. Oke. Seperti yang saya lakukan tadi, menghapus itu kita cukup unset file dengan nama, file dengan isi kambing itu, dia akan otomatis terhapus. Akan refresh, menghapus kambing. Tapi bisa juga seperti ini, karena seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita ingin menghapus sebuah file,
kita menggunakan unset. Ketika kita ingin menghapus sebuah nilai, kita cukup menggunakan set. Contoh, atau kita hapus dulu nilainya. Jadi dia hanya menyisakan nama. Isinya sudah tidak ada. Contohnya seperti ini. Lagi. Isi dari nama itu tidak ada. Kita akan coba lagi untuk menghapus file nama ini dengan menggunakan unset. Nah, unset ini untuk menghapus file. Kita cek lagi. Otomatis file nama ini sudah hapus. Sebenarnya masih banyak lagi cara bukan CRUD ini. Di berhubung soal ini itu CRUD, ada juga soal yang meminta mengubah isi dokumen yang berbeda. Jika nama dokumen itu berbeda, gimana kalau misal melakukan update, itu harus beda juga. Karena di sini minta kita buat sesuai yang tanya saya. Penting dia sesuai. Oke, ini nanya itu. Tadi saya juga bilang saya akan coba juga bagaimana cara menghapus koleksi dan database-nya. Atau sebelum itu kita coba cek dulu. Database-nya di kompas. Sebelumnya ini kita buat di sini belum menampilkan database yang kita buat nama hewan. Nah, kita close dulu. Oke, ada. Ayo. Kita tampil. Mungkin seperti itu. Lihatnya. Kemudian apa ya? Mohon maaf sebelumnya saya tidak menampilkannya memang ya. Pada saat saya melakukan penambahan dokumen, saya tidak mengeceknya dulu. Tadi sudah ada beberapa yang sudah terhapus, baru saya tampilkan. Jadi yang tampil itu hanya ini. Ini seperti itu. Ini kita akan coba menghapus dua dokumen ini. Caranya nama koleksinya hewan crop. Sudah. Saya tidak tahu bagaimana cara merefresh ini. Coba. Karena maaf sepertinya limit lagi. Maaf. Saya pakai Bandicam gratis. Ini kita
Cek connect dulu. Hewan darat sudah. Bagaimana titik-titik tersebut? Oke. Stop. Base. Oh, database. Coba. Sebenarnya tadi bisa mengecek apakah koleksi ini sudah terhapus sudah begini. Nanti hanya menyisakan hanya menyisakan ya ton air. Sorry, nah tadi kan sudah terhapus database. Otomatis koleksi yang ada di dalam itu juga ikut. Sorry, saya telat untuk mengambilkannya. Saya coba DBS. Ini database hewan sudah hilang. Oke, ini hanya itu. Jelaskan. Ini masih ada hewannya. Oh, ini baru sudah terus. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dikatakan. Mohon dimaafkan. Maaf jika pemahaman saya tentang menguji digital ini kurang kompleks menjelaskannya karena saya juga baru pertama makanya. Ini hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.